Shalom, shalom, selamat sore semuanya. Ini ada siapa? Esther sama siapa di situ? Dibuka videonya dulu yuk. Pertama-tama buka videonya. Nanti boleh ditutup habis ini. Pas mulai. Esther sama siapa? Sama Krisno kah? Noel dengan Wita, Sheva, lalu Yohanes. Itu Esther sama siapa ini? Sama siapa? Ada Kresno dan Bobi. Oh, Krisno Bobi. Mantap. Kemudian apa? Kita mau segera mulai ya. Nanti kita akan belajar mengenai kedewasaan secara rohani major. Memang tema kita pada sore hari ini mengenai apa? Kedewasaan ya. Kita memang anak-anak roket, anak-anak remaja, tetapi bukan berarti kita tidak dewasa. Secara rohani kita harus dewasa. Yuk, sebelum mulai nanti apa? Kresno, ayo Kresno berdoa untuk firman Tuhan ya. Berdoa untuk membaca firman Tuhan. Yuk, silakan Kresno. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hingga sore ini, Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu, Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa tertanam di otak kami, Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke. Nanti saya matikan videonya dulu karena satunya sinyalnya terbagi kurang bagus ya. Kita mau belajar tentang kedewasaan, apa ini? Major. Ini tunggu sebentar ya. Bisa dilihat ininya, PowerPoint-nya? Bisa? Bisa. Oke, kita mau baca di Matius 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu lawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, nanti penekanan kita di sini ya. Kemudian 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu ya. Jadi di ayat ini memang banyak orang kalau tidak mengerti, tidak paham ya, ayat ini bisa jadi bahan olok-olok ya, terutama orang yang di luar kita ya. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu ini. Saya ada pengalaman dulu waktu masih SMP saya di Jawa ya. Tiba-tiba ada satu teman ini ya, karena dia berguru, dia datang, dia tidak seiman dengan kita, dia berguru, dia datang, lalu dia tampar pipi kanan. Pak, setelah dia tampar, lalu dia bilang, kan itu ada di kitab Injilmu. Kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kirimu kan. Nah sekarang berikan pipi kirimu supaya saya tampar. Satu lagi ya. Jadi ini sudah menjadi bahan olok-olok di Jawa. Ini nanti Yohanes sama Sheva tentunya kalau tinggal di wilayah yang banyak tidak seiman akan menghadapi hal seperti ini ya. Di mana sesuatu yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu memang tidak dipahami oleh orang-orang yang di luar Kristus. Kenapa? Karena cara berpikir kita dan mereka itu sudah berbanding terbalik, upside down, berbanding terbalik ya. Memang ketika Adam jatuh di dalam dosa, pikiran manusia itu adalah pikiran duniawi ya, bukan pikiran ilahi, bukan pikiran yang
diberikan oleh Tuhan yang seharusnya seperti apa ya. Sehingga kalau ada firman yang mengatakan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini susah untuk dipahami, susah untuk dipahami. Ya. Sekarang kita mau lihat apa artinya ditampar pipi kanan dan pipi kiri ya. Untuk memahami ini sebenarnya kita harus harus memperhatikan budaya pada waktu masyarakat yang ada di sana ya. Ini ada yang baru masuk, jadi saya ulang lagi ke belakang ya. Jadi kita akan membahas bahwa ayat mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu ya. Nah, untuk memahami arti dari ayat ini, kita harus memahami budaya yang dari sana. Apa artinya ditampar pipi kanan? Ditampar pipi kanan itu artinya orang menampar itu, pipi kanan itu ditampar dengan tangan kiri. Ya. Apa artinya ditampar pipi kanan itu? Artinya ditampar dengan kanan kiri. Perhatikan ya. Coba kita lihat lagi ya ayatnya ya. Kita lihat lagi ayatnya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Artinya bahwa ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ditampar pipi kanan itu artinya ditampar dengan tangan kiri. Karena kalau orang yang ada di hadapan kita, coba dipraktekkan pakai tangan kirinya. Kalau di depan kita ya, orang yang di depan kita itu punya pipi sebelah kanan, maka menamparnya pakai tangan kiri. Coba dilihat di gambar PowerPoint itu tangannya tangan kiri untuk menampar pipi kanan ya. Apa artinya itu? Artinya tangan kiri digunakan untuk menampar itu sebuah penghinaan ya. Karena kalau di budaya di Timur Tengah, budaya kita sebenarnya di Timur juga, tangan kanan itu lebih sopan daripada tangan kiri. Jadi tangan kiri itu tangan yang kurang sopan sebenarnya, yang dipakai untuk hal yang kurang sopan. Kalau yang baik-baik, makan tangan kanan misalnya, bekerja tangan kanan ya. Jadi ditampar dengan tangan kiri itu artinya kita orang tersebut direndahkan yang begitu rendah ya, direndahkan kan. Lalu di situ dikatakan lalu berikan pipi kanan, artinya bahwa orang situ membiarkan dia ditampar dengan punggung tangan kiri, ya. Punggung tangan kiri. Coba kita lihat ya. Nah, seperti ini ya. Ini praktek, nyari gambar di internet susah, jadi dipraktek sendiri. Ditampar pipi kanan, pakai tangan kiri, lalu ditampar pakai pipi kirinya, itu artinya ditampar dengan punggungnya, punggung tangan. Ditampar punggung tangan dengan tangan yang sama, ya, membiarkan. Apa artinya? Dalam budaya Timur Tengah, ya, menampar dengan punggung tangan itu adalah sebuah penghinaan tertinggi. Ya. Ternyata kalau mau menghina orang, itu dia ditampar pakai tangan kiri, tetapi kalau mau lebih menghina dia lagi, maka ditampar pakai punggung tangannya, punggung tangan. Ya. Dari sini kita bisa memahami sebenarnya ya, ini arti daripada ayat ini ya, ditampar pipi kanan, diberi yang kiri, yang pipi kanan ya. Di dalam hukum Yahudi waktu itu ya, seorang itu didenda pakai uang Romawi ya. Kalau orang Romawi namanya dinar. Kalau orang uang Yahudi waktu itu namanya ya. Nanti bisa cari ya. Zaman Romawi waktu itu adalah hukum Yahudi waktu itu seseorang akan didenda 200 dinar karena menampar dengan tangan. Ya. Tetapi didenda 400 dinar kalau menampar dengan punggung tangan. Artinya kalau dia nampar pakai punggung tangan itu dendanya 2 kali lipat. Ya. Budaya waktu itu. Jadi menampar dengan punggung tangan itu
bermaksud untuk merusak martabat seseorang, dan itu artinya bermaksud menghina dan merendahkan martabat seseorang. Menampar dengan punggung tangan, ya, itu berarti melipat gandakan penghinaannya terhadap orang itu. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya mau mengatakan pada kita bahwa kalau orang itu menghina kita, ya, bukan dalam arti harfiah ditempeleng tadi, ya, itu hanya arti kiasan. Kita harus membiarkan orang itu menghina lebih lagi, melipat gandakan penghinaan itu. Ya, penghinaan itu. Saya ada pengalaman dulu waktu masih seusia sekolah seperti kalian, ya. Tiba-tiba ini kawan satu kelas itu entah dipanas-panasi sama kawannya atau karena apa dia mengeluarkan isi tas saya, ada buku-bukunya itu dikeluarkan semua ke lantai, kemudian dia menginjak-injak semua buku-buku itu, buku tulis, buku pelajaran dengan kakinya, sehingga buku-buku itu rusak. Ya. Memang waktu kehidupan di Jawa waktu itu memang berbeda dengan kalau sekarang mungkin lebih baik ya. Pada waktu itu ya. Apa artinya itu? Orang menguji kesabaran kita ya. Apakah kita sebagai orang Kristen itu mau marah, mau diam, atau santai aja, itu cuek aja ya. Itu tergantung dari apa kedewasaan kita di dalam Tuhan ya. Karena kita di dalam Tuhan itu memang harus berbeda ya, ada transformasi perubahan di dalam hidup kita sehari-hari. Coba kita lihat ya satu-satu ya. Kita mundur lagi satu ayat. Coba perhatikan ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah ini, ya, ini adalah prinsip dunia. Ya. Kalau dimanapun kita berada, orang pasti memiliki prinsip yang seperti ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu tempeleng, ya saya balas tempeleng. Prinsip dunia ini sebenarnya tidak ada di kalau 10 perintah Allah kan sudah jelas ya, jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku, jangan membuat apa, kemudian hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan seterusnya ya. Tetapi perihal mata ganti mata, gigi ganti gigi itu tidak ada di dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini ada di dalam Taurat Musa ya, hukum Taurat Musa. Dan prinsip ini yang dilakukan pengadilan seluruh dunia sebenarnya. Untuk apa? Untuk menegakkan ketertiban ya dengan prinsip ini ya. Sehingga seseorang itu divonis di pengadilan karena bersalah atas dasar prinsip keadilan. Nah, kalau di dalam Alkitab itu memang ada hukum yang mengatur universal, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, itu hukum universal. Artinya hukum itu di negara manapun sampai sekarang masih tetap dijalankan. Kemudian ada hukum-hukum sipil ya. Hukum-hukum sipil itu hukum-hukum yang hanya berlaku pada saat Israel pada waktu itu. Nah, hukum-hukum sipil itu yang sekarang dengan adanya perubahan zaman pastilah berbeda ya, harus disesuaikan. Misalnya kalau kalian mendengar berita sebenarnya kalau yang terjadi di mana di Afghanistan sekarang ya, kalau ditegakkan hukum di situ dengan pengadilan bahwa kalau mencuri harus dipotong tangannya, kalau ada hukum yang mengatakan harus dilempar batu ya, itu dia masih mengadopsi hukum-hukum lama yang pada waktu diterapkan pada waktu itu ya, zaman perjanjian lama. Dilempar batu sampai mati, kemudian dan lain-lain hukum itu. Tetapi buat negara-negara yang ada saat ini, hukum itu sudah berubah dan menyesuaikan dengan kondisi zaman, sehingga ada yang namanya kitab undang-undang hukum pidana, ada hukum perdata, dan hukum lain-lain disesuaikan ya. Kemudian ada juga hukum yang berlaku di Israel waktu itu adalah hukum yang untuk apa ini seremonial ya, seremonial. Misalkan untuk sesuatu membawa domba pada waktu orang mengaku bersalah begitu ya, dan seterusnya. Nah, pada waktu itu memang ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu salah satu hukum yang ditetapkan untuk menegakkan keadilan ya, untuk ketertiban mengatur suatu negara.
Dan ini merupakan suatu prinsip yang diadopsi di dalam sistem pengadilan, ya, di dalam vonis pengadilan. Ya. Kalau rekan-rekan Bapak yang ada di kantor, itu kalau yang di bagian penegakan hukum, itu setiap membuat surat yang ada berhubungan dengan penegakan hukum, selalu di dalam surat itu dituliskan pro justitia. Pro justitia di surat-suratnya itu di sebelah kiri atas pojok. Ya. Itu artinya pro keadilan, dengan prinsip keadilan. Dan memang di dalam prinsip hukum itu sebenarnya bukan pengampunan, ya, tetapi prinsipnya keadilan. Kamu memukul, ya kamu dipukul. Kamu merugikan negara, mengambil sebatang kayu, itu sama dengan sekian bulan kurungan, maka kamu harus dikurung di dalam jarak sekian bulan. Kamu mengambil tanah negara yang harusnya untuk hutan untuk dijadikan pertanian, maka kamu dihukum. Itu ada aturan-aturan hukumnya. Ya. Jadi prinsipnya bukan pengampunan, tetapi keadilan. Seberapa banyak yang kamu rugikan, ya sebesar itu kamu harus bayar. Ya. Kalau di Matius 5 ayat 26 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini cerita mengenai orang yang dilaporkan kepada hakim. Jadi kalau ada orang dilaporkan ke hakim, dia suruh bayar, dia dipenjara sampai masa penjaranya itu sesuai dengan kesalahan. Dan hukum itu memang diperlukan untuk mengontrol supaya manusia jangan berbuat dosa. Nah ini, cara berpikir dunia itu ini ya, seperti ini. Dan itu memang sungguh berbeda dengan cara berpikir kita yang adalah kasih karunia. Nah kalau kasih karunia itu apa pengertiannya bisa dilihat lagi ya, khotbah Ibu Nuni minggu yang kemarin, yaitu lengkap dijelaskan di dalam khotbah Ibu Nuni itu mengenai apa itu kasih karunia. Nah, kemudian ada prinsip yang berikutnya adalah yang tidak dikenal oleh dunia adalah prinsip apa? Spiritual ya. Prinsip spiritual ya. Yang harus dipahami itu bukan dengan penalaran manusia, tetapi dengan penalaran ilahi ya. Karena dasarnya adalah kasih karunia Allah yang memang mendasari perbedaan antara penalaran manusia dan penalaran Allah ya. Yang saya sebut tadi harus berbanding terbalik. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi memang berbeda, berbanding terbalik ya. Artinya bahwa menjadi seorang Kristen itu berarti bahwa pikiran itu yang terutama harus diperbarui, ditransformasi dan diubahkan. Coba lihat di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga untuk memahami ayat ini sebenarnya bukan masalah teori. Ya. Kalau dijelaskan teori, sekarang kamu bilang iya, di dalam prakteknya tidak mengerti ya, tetap saja ya. Kalau ada orang berbuat jahat, tetap kita akan balas itu karena kita tidak diubahkan, hanya dibuat mengerti secara pikiran. Sebagai seorang Kristen itu bukan seperti itu ya. Kita pelaku firman itu bukan cuman mengerti di dalam pikiran, tetapi di dalam praktek. Di 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Nah, anak-anak roket, perhatikan dirimu ya. Sekarang teliti baik-baik di dalam hatimu. Kalau membaca ayat ini, pengertianmu seperti apa? Sudah paham belum ya? Seperti apa? Kalau, Pak, saya paham, Pak. Memang harus seperti ini. Oh, berarti pikiranmu sudah dibaptis sebagai satu awal tanda untuk perubahan itu penting supaya kita bisa memahami dengan baik ya firman Tuhan itu. Nah, coba kita belajar ya perbedaan antara manusia jasmani dan manusia rohani itu seperti apa ya. Kalau manusia rohani itu ciri khasnya itu adalah suka memberi ya. Di ayat selanjutnya ya.
Di ayat 40 dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ini kalau kita kurang mengerti, mungkin jubah ini kita ganti jaket aja ya, ganti jaket. Kalau orang mau minta baju, sekalian jaketnya kasih dia. Ya. Pahami ayat ini dengan kondisi sekarang ya. Jika orang menginginkan baju, berikan jaket. Inilah yang dimaksud dengan hukum kasih. Berbeda dengan orang di luar yang mengutamakan hukum keadilan, ya, prinsip keadilan. Di dalam kehidupan orang Kristen, hukum yang berlaku itu adalah hukum kasih, ya, yang lebih suka untuk memberi, ya, bukan mengambil. Coba perhatikan ayat berikutnya, ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 2 mil. Ini berbicara hukum saat itu ya, pada di hukum orang Yahudi saat itu bahwa orang mewajibkan masyarakat yang ada di sana, di kekuasaan Romawi, untuk membawa barang-barang milik pemerintah sejauh, paling jauh 1 mil. Ya. Jadi kalau ada barang datang tadi pelabuhan, di mana, ya itu dibawalah, kalian bantu bawa itu sejauh-jauh 1 mil, ya, kemana. Ya. Sehingga itu membantu meringankan tugas pemerintah. Tetapi ayat ini katakan, kalau disuruh jalan 1 mil, ya jalan 2 mil, ya. Tambah lagi. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar. Prinsipnya adalah bukan hanya keadilan, tetapi lebih dalam lagi, yaitu prinsip kasih. Perhatikan ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau ada yang mau minta, ya kasih. Apa yang ada padamu dikasihkan. Nah, ini perbedaan. Ya. Sehingga orang dunia itu tidak mengerti perbedaannya, tidak mengerti ayat firman ini. Perbedaannya adalah bahwa orang dunia itu ingin mengambil, dan mengambil. Tetapi orang-orang Kristen yang pikirannya sudah diubahkan, itu sikapnya memberi, dan memberi semua alasan. Ya, itu pikiran rohani. Contohnya seperti seorang bayi, ya, bayi yang baru lahir, anak kecil, ya, bayi itu dia tidak bisa apa-apa, bisanya hanya menuntut, ya, dikasih minum, dikasih baju, semuanya diurusin. Berbeda dengan orang dewasa, kedewasaan secara rohani, ya, manusia rohani, yang semuanya dilakukan dan dia memberi, ya, melayani. Ingat waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dia bilang, siapa yang terbesar, ya? Yang duduk makan atau yang melayani? Kalau orang dunia yang bilang, oh itu yang duduk makan, yang melayani itu hamba. Tetapi kamu lihat saya sekarang, ya, saya di sini melayani kamu. Dia melayani murid-muridnya, ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan, ya. Kalau orang dunia mengatakan yang terbesar itu yang dilayani, tapi orang-orang secara rohani yang terbesar itu adalah orang yang melayani. Ya. Nah, sirkas kemudian adalah bahwa manusia rohani itu dia cenderung mengasihi, bukan menuntut balas. Ya. Coba dilihat Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya ini bagi orang Kristen itu hukum yang tertinggi, ya, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Dan kasih itu harus diwujudkan. Diwujudkan dengan diikuti pengorbanan tanpa berharap imbalan atau balasan atau membalas dendam. Tidak ada ya, kamus kita ya. Ibrani 10 ayat 30, sudah kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Hak untuk pembalasan itu kita serahkan pada Tuhan yang memiliki hidup kita dengan cara menebus kita dari apa? Dari ya. Kemudian di Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
manusia rohani itu mengasihi, menyerahkan pembalasan itu pada Tuhan, ya, dan tidak menuntut balas, dan memberi pengampunan, ya, beri pengampunan. Kemudian ini berbanding terbalik bahwa sifat dosa atau orang berdosa itu adalah suka mengambil. Kisah 20 ayat 30. Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi daripada menerima. Tapi orang berdosa itu lebih suka mengambil. Perhatikan 10 perintah Allah, ya. Semua perintah itu melarang untuk mengambil dan tidak ada larangan untuk memberi karena sifat dosa itu mengambil, bahkan mengambil yang bukan haknya. Sebaliknya kalau manusia rohani itu melepaskan haknya. Coba lihat, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, artinya, kalau manusia itu begitu loh, sifatnya. Dia itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka itu kalau ini dia nuntut hak saja, prinsip keadilan saja. Kalau ditempeleng ya balas tempeleng. Tetapi aku berkata kepadamu, artinya kamu jangan seperti itu. Kamu harus lebih tinggi daripada itu. Artinya kamu tidak seperti mereka. Kalau kalau di dalam pengalaman hidup, ya, kita ini sebagai orang yang lebih tua, lebih banyak pengalaman kita melihat bagaimana kalau kita disakiti itu, kemudian kita tidak membalas, Tuhan yang membalas, ya. Kalian lihat nanti, ya. Kalau kalian disakiti nanti, kemudian kalian tidak membalas, kalian lihat bahwa tangan Tuhan itu lebih besar daripada tanganmu. Jadi kalau Tuhan membalaskan orang yang berbuat jahat kepadamu, itu kalian bisa lihat apa itu. Tetapi memang kita tidak boleh bersukacita kalau seandainya ada sesuatu terjadi terhadap orang yang berbuat jahat pada kita. Kita tidak boleh. Kita tetap harus ikut berdukacita bersama dengan mereka, ya. Tidak boleh, ya. Tetapi memang di dalam pengalaman hidup, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan disakuti, maka pembalasan itu adalah datangnya dari siapa? Tuhan. Kemudian kalau di dalam pengirangan kita dalam Tuhan itu sering dikatakan mati terhadap diri sendiri. Ya. Artinya, ya, seluruh pikiran kita itu diubahkan sebenarnya. Mati dalam diri sendiri itu arti lainnya antara lain. Salah satunya adalah seluruh pikiran kita itu diubahkan. Lebih baik memberi daripada menerima atau melepaskan hak kita. Kalau di Ibrani 10 ayat 30 tadi sudah kita balas, sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya, ya. Seperti itu. Nah, kalau kita belajar dari Rasul Paulus ini di 1 Korintus 9 ayat 3 sampai 15, ini kita baca dulu, ya. Saya stop stream dulu. Satu Korintus 3, ada 1 Korintus 9 ayat 4 dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Coba perhatikan, ya. Paulus punya hak untuk makan dan minum. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang turut dalam peperangan atau biayanya sendiri? Siapa yang menangani kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba yang tidak minum susu domba itu? Artinya sebenarnya Paulus pun di dalam pelayanannya itu, dia mengatakan, aku pelayanan loh, tetapi aku tidak mengambil hakku loh, ya. Kita tahu bahwa Paulus itu bekerja juga untuk kehidupannya sehari-hari. Ini prinsip orang yang dewasa rohani yang memberi. Ya. Walaupun dia punya hak sebenarnya, itu haknya dia. Apa yang katakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja, bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Ya, jadi Paulus mengatakan, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kita lah hal ini ditulis, yaitu
Pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kamu mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil lalu hidup dari pemberitaan Injil itu, ini garis bawah ya. Dan yang 15 yang lebih penting, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hal itu. Ya. Paulus mengatakan, tapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hal itu. Ya. Di ayat 15 ya. Kita lihat kedewasaan rohani dari Paulus ya, yang membuat dia tidak mempergunakan haknya sebenarnya ya, tidak menggunakan haknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di ayat 15, tetapi aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada itu titik-titik ya. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga ya. Manusia rohani itu belajar ya, pikirannya itu pikiran rohani, melepaskan haknya, tidak mempertahankan haknya, karena pada dasarnya hutang kita ya, hutang dosa kita itu sudah diampuni. Ya, ini alasan utama kita ya. Dasar kasih kita itu karena Kristus sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang berbuat salah pada kita. Nah, secara teori itu gampang, secara praktek ya kalian pasti akan mengalami hari ini di dalam kehidupan, apalagi sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam dunia ya, di sekolah ya, Seva yang ada di Jawa sana, Yohanes yang ada di Jawa sekarang di Brawijaya ya. Nanti kalian rasakan ya, bagaimana kita hidup benar-benar harus memancarkan kasih Kristus. Dan ini yang membedakan sebenarnya kita dengan anak-anak dunia. Ingat ya, kalian tentu melihat bahwa yang namanya mahasiswa pintar, siswa sekolah pintar itu bukan hanya anak-anak Tuhan ya. Secara jasmani, anak-anak di luar kita juga banyak yang IQ-nya tinggi dan pintar. Banyak juga mereka yang lulus dengan cum laude, bahkan summa cum laude ya. Lalu apa bedanya, Pak? Dulu saya pernah ditanya beberapa mahasiswa, ada apa bedanya kita dengan mereka? Kita sudah di dalam Kristus, tetapi banyak prestasi-prestasi cemerlang juga dimiliki oleh orang-orang di luar Tuhan. Saya bilang pada mereka bahwa ciri utama kita orang-orang Kristen yang membedakan mutlak itu adalah perbedaan karakternya. Karakter kita yang berbeda dengan karakter mereka. Karakternya ya. Ini dipahami ya Yohanes, Seva yang ada di Jawa sana, bahwa yang membedakan kita dengan anak-anak dunia adalah karakternya. Ya, karakter kita membawa terang bagi mereka. Kalau masalah berkat, masalah prestasi jangan khawatir. Kalau Tuhan memakai kita untuk tujuan apa? Membangun diri sendiri-sendiri dan membangun orang lain, maka memenangkan jiwa, maka Tuhan akan memakai kita ya. Secara prestasi jangan khawatir. Ini Bapak cerita pengalaman ya. Satu kali saya mendapat kesempatan untuk berada di Korea Selatan untuk sebuah seminar internasional. Semuanya ditanggung oleh pemerintah Korea, termasuk biaya pesawat, uang saku, hotel, transportasi, bahkan diajak untuk selama 1 minggu berada di sana ya, di wisata di sana, karena bidang tugasnya pengetahuan tradisional, jadi dibawa ke tempat-tempat tradisional mereka ya. Semuanya dibayarkan. Dan satu kali Bapak bertemu dengan 2 orang ya, anak pemuda dan pemudi Korea di sana. Saya bercerita dengan mereka, dan satu kali saya berkata kepada mereka dalam bahasa Korea yang saya sudah pelajari sebelumnya, saya bilang, Yesunim Chan yang hapsida, saya bilang mereka. Woi, mereka kaget. Mereka bilang, kamu bisa mengucapkan bahasa Korea dengan begitu jelas ya, Yesunim Chan yang hapsida. Mari kita memuji Yesus bersama-sama ya. Mereka bukan seorang Kristen,
Untuk itu saya mau katakan Yesunim Chan yang hapsida, mari kita memuji Yesus bersama-sama supaya mereka juga boleh mengenal apa Tuhan Yesus ya. Tetapi untuk sampai ke tahap itu tentu ada banyak yang dipersiapkan ya. Saya harus menulis sebuah jurnal internasional, kemudian dipanggil ke sana, perpensasi. Nah, untuk mencapai itu saya harus memiliki satu keahlian di bidang pengetahuan tradisional sehingga bisa ketemu ya. Seandainya bidang saya bukan pengetahuan tradisional, misalnya bidang fisika atau bidang kimia, tentu saya tidak ketemu dengan dua orang pemuda tadi, pemuda dan pemudi tadi, karena mereka dua memiliki keahlian pengetahuan tradisional ya. Karena jadi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya itu secara pas untuk kita menjangkau yang ada di sana ya. Kalau kita secara dunia tentu bangga, oh saya bisa begitu, tetapi satu hal yang diingat ya, sebenarnya semuanya adalah karena jiwa-jiwa. Kita dipakai Tuhan dalam satu bidang prestasi, nanti Seva, Yohanes, kalau kamu diberkati Tuhan dalam bidang prestasi, ingatlah, lihat sekelilingmu ya, orang-orang ada di sekelilingmu. Karena bisa jadi orang-orang yang ada di sekelilingmu ketika engkau mencapai satu prestasi yang Tuhan tempatkan di tanganmu itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan di dalam tanganmu supaya engkau memberitakan Injil ya. Dan ini prinsip kita ya, bahwa yang membedakan kita dengan mereka bukan hanya prestasi ya, prestasi pasti Tuhan kasih, tetapi terutama adalah karakter yang berbeda antara anak-anak dunia dan anak-anak rohani. Kalau kita pikir orang-orang Rusia yang ateis itu mempunyai banyak prestasi juga, mereka dibilang teknologi, tapi yang membedakan adalah karakternya. Kemudian ini yang terakhir ya, bahwa manusia rohani itu terdorong untuk menyelamatkan orang lain, ya. Jadi ketika kamu disakiti, dalam contoh konteks Alkitab lagi, ketika kamu ditempeleng, manusia rohani itu menyelamatkan orang lain. Jadi kalau kamu mentempeleng balas orang itu, maka jiwa orang itu tidak diselamatkan. Maka biarkan saja. Tuhan mengatakan biarkan saja dia melakukan, dalam arti rohani tadi katakan menempeleng itu, melakukan yang lebih lagi penghinaan, tetapi dengan harapan bahwa terdorong untuk menyelamatkan orang lain. Dorongan itu sebenarnya dorongan untuk menyelamatkan. Memang ada tertulis bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, kita tidak membalas, tetapi konteks utama motivasi kita sebenarnya itu adalah menyelamatkan orang lain. Seperti yang Bapak ceritakan tadi dalam kesaksian, bahwa apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah dalam rangka dua alasan. Pertama, untuk membangun diri sendiri dan membangun orang lain atau menyelamatkan orang lain. Di 2 Korintus 5 ayat 14 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Ya, sebab kasih Kristus untuk yang menguasai kami. Sehingga kalau ada di situ ada orang mati, kasih Kristus yang menguasai kita supaya orang itu hidup, gitu maksudnya. Supaya orang itu hidup. Ya, dasar kita adalah kasih Kristus untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang lain ya. Ya, saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan pada sore hari ini. Ini Seva ada pertanyaan, yuk silakan. Yohanes Hermanus, kamu asli mana Yohanes? Ya Pak. Aslimu mana? Asli Bapak orang Sumba, Mama orang Jawa Pak. Bapak mana? Bapak orang Sumba, Mama orang Jawa Pak. Oh Sumba, berarti NTT kah? Ya. Oh, iya. Baik, sekarang di Brawijaya kah? Ya, lagi di Malang Pak. Oh ya, saya dulu alumni situ di Brawijaya ya. Ya, ada pertanyaan. Nanti ada orang tempeleng kamu besok ya, kamu jangan balas. Ya Pak. Ya, Seva, ada pertanyaan? Yuk. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kamu berdoa buat tutup ya, tutup firman Tuhan ya, dan nanti baru kita doa berkat ya. Ya, doa sudah Seva. Yuk. Maaf, saya doa untuk siapa tadi, putus-putus soalnya. Seva berdoa untuk firman Tuhan ya, untuk firman Tuhan. Ya.
Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin acara kami dari awal hingga saat ini. Biarlah firman yang dikatakan oleh Bapak Elisa tadi biar bisa benar-benar kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga menjadi berkat buat kami juga, buat orang-orang sekitar kami juga. Berkati Bapak Elisa yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati beliau dan keluarganya juga. Terima kasih ya Bapak, haleluya. Ya, kemudian kita mau berdoa penutup, doa berkat. Ada yang mau didoakan di sini? Siapa? Ada? Enggak ada? Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat hari ini. Biarlah anak-anak-Mu yang datang berbakti hari ini juga yang belum berbakti, yang nanti akan melihat secara online, Tuhan, mendapatkan berkat dari firman ini bahwa kita harus tidak boleh sama dengan orang dunia. Kita memiliki karakter yang berbeda. Tuhan, kami anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang seturut dengan Engkau, anak-anak yang mengampuni, anak-anak yang memberi, anak-anak yang seperti Tuhan Yesus, anak-anak yang cenderung menyelamatkan orang lain, bukan mengambil hak. Anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam hidup kami. Berkati yang hadir pada saat ini Tuhan. Berkati Seva, berkati Aldi, berkati Dirsa, Esther, Gerson, Novalino, Noel, Wita, Gerson, Yohanes yang ada di Malang saat ini kuliah. Tuhan Yesus memberkati semua yang hadir yang mungkin saya belum bisa sebutkan, juga yang tidak hadir pada saat ini Tuhan Yesus yang nanti akan mendengar secara online. Berkati anak-anak roket ini. Masa depan mereka ada di dalam tangan. Berkati Elia, Samuel, dan semuanya Tuhan, berkati anak-anak roket ini di dalam tangan-Mu, seperti anak panah Tuhan yang tepat sasaran ditembakkan, demikian juga mereka ini akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Mereka akan bermanfaat untuk kerajaan surga, mereka akan menjadi terang di antara anak-anak dunia yang membawa keselamatan pada semua orang sejauh yang Engkau inginkan Engkau untuk mengutus mereka di dalam dunia. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami, bimbing kami semua, sehingga anak-anak ini setiap hari akan mempelajari firman-Mu semakin dalam, mengasihi dan menyintai-Mu. Berkati juga hamba Tuhan yang membimbing kami semua, Pak Pendeta Nyoman, Ibu, keluarga, bahkan cucunya Tuhan yang ada di luar NTT. Tuhan berkati menantu semuanya, Tuhan memberkati kami. Kami tahu urapan dari atas turun ke bawah, maka kami juga memberkati gembala kami, sebagaimana juga gembala kami setiap hari berdoa buat kami semua mengcover jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam tangan-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang besar. Kami percaya masa depan kami dari tangan-Mu. Kami percaya semakin hari kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Seva, siapa? Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Ibu. Oke, terima kasih Coach Pak Iwan, terima kasih guys, thank you ya. Kita belum ada pelajaran bahasa Inggris, tunggu sabar ya, nanti kita lihat nanti bagaimana. Karena saya lihat ini pelajarannya makin lama makin sulit, sementara ada banyak yang baru gabung seperti Noval. Lalu kalau diberikan dari awal, kalau kita mulai dari awal susah, nanti kita cari solusinya ya sampai menemukan solusinya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oh ya, satu lagi. Dalam bulan September itu ada 3 hari raya besar, yaitu Rosh Hashanah, Sukkot dan Yom Kippur, yang sesuai ditulis di Alkitab, di kitab Imamat maupun Ulangan. Tuhan suruh rayakan dari 7 hari raya itu di September, semuanya di September. Nah, nanti kita akan pelajari, kita akan lihat ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Coach Pak Iwan, terima kasih banget. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibu. Terima kasih. Shalom, shalom. Shalom, shalom.